Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah di suatu malam yang sunyi, dalam doa yang khusyuk, engkau berbisik, "Ya Allah, aku tidak melakukan yang haram, namun mengapa hatiku terasa begitu jauh darimu?" Seringkali kita tidak sadar bahwa jarak itu lahir bukan dari dosa-dosa besar yang kita takuti, melainkan dari sesuatu yang kita anggap remeh, sesuatu yang kita sebut makruh. Apa itu makruh? Dalam fikih Islam, makruh adalah perbuatan yang jika ditinggalkan akan berpahala, namun jika dikerjakan tidaklah berdosa. Ini adalah keringanan. Namun, para ulama yang arif billah mengingatkan kita, tidak berdosa bukan berarti tidak berpengaruh. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Izzuddin bin Abdus Salam, syariat Islam datang bukan hanya untuk menggugurkan dosa, tetapi untuk menyempurnakan jiwa. Makruh bukanlah wilayah ancaman hukum, melainkan wilayah penyempurnaan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian." Dalam Al-Quran, Allah juga berfirman, "Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya." Makruh seringkali tidak mencederai keabsahan sebuah ibadah, tetapi ia menghalangi proses penyucian jiwa itu sendiri. Lalu, apa dampak amalan makruh di mata Allah dari perspektif ruhani? Pertama, makruh melahirkan kegelapan yang halus di dalam hati. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis dalam kitabnya Ighasatul Laf'an, hati menjadi sakit bukan hanya karena dosa besar, tetapi karena kebiasaan meremehkan yang kecil. Amalan makruh itu ibarat debu yang sangat tipis di atas cermin. Debu itu tidak memecahkan cerminnya, tetapi ia membuat pantulan cahaya menjadi buram dan tidak sempurna. Kedua, makruh melemahkan rasa Ka'bah, yaitu perasaan selalu diawasi oleh Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan, siapa yang terbiasa berkata, "Ini kan tidak haram," maka lama-kelamaan ia akan berani berkata, "Ini juga tidak mengapa." Ketika kita membiasakan yang makruh, secara tidak sadar, kita sedang melatih jiwa kita untuk bernegosiasi dengan kebenaran, bukan tunduk sepenuhnya kepada keagungan Allah. Ketiga, makruh mengurangi keindahan ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan." Mungkin makruh tidak membatalkan salat kita, tetapi ia mengurangi kehadiran hati. Salat kita sah secara hukum, tetapi terasa kering dan hampa, tanpa kekhusyukan yang mendalam. Para sufi bahkan memandang makruh sebagai hijab latif, sebuah penghalang yang sangat halus, namun berbahaya. Syekh Abu Thalib Al-Maki dalam Ta'al Qalb menulis, hijab yang paling berbahaya bukanlah maksiat besar yang nyata, tetapi kelalaian yang dianggap aman. Amalan makruh mungkin tidak menjatuhkan kita ke jurang dosa, tetapi ia menahan langkah kita untuk bisa berlari menuju Allah. Inilah mengapa dalam perjalanan spiritual atau suluk, para salik, para pencari kedekatan dengan Allah, sangat menjaga diri dari hal ini. Syekh Junaid Al-Baghdadi pernah berkata, "Kami meninggalkan banyak perkara yang halal, karena takut terjatuh pada yang haram." Tentu ini bukan kewajiban bagi orang awam, tetapi ini adalah jalan bagi mereka yang merindukan kedekatan sejati dengan Sang Pencipta. Makruh juga bisa menurunkan derajat ihsan kita. Ihsan, sebagaimana sabda Nabi, adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihat Nia, sesungguhnya Dia melihatmu. Makruh mengikis rasa malu kita kepada Allah, padahal rasa malu adalah inti dari ihsan. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan, orang beriman itu meninggalkan perkara yang syubhat atau meragukan karena takut hatinya menjadi rusak. Dan perlu kita ingat, makruh berada tepat satu tingkat setelah syubhat. Dampak sosialnya pun terasa. Ketika umat mulai menganggap ringan perkara makruh, maka standar agama menjadi sekadar sah atau tidak sah. Ibadah menjadi sekadar ritual untuk menggugurkan kewajiban. Ruh ihsan, keindahan dalam beragama, perlahan memudar. Benarlah apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, dosa kecil yang diremehkan lebih aku takutkan daripada dosa besar yang ditangisi. Jadi, apakah semua yang makruh harus kita tinggalkan? Dari sisi fikih, tidak wajib. Dari sisi ihsan, sangat dianjurkan. Dan dari sisi tasawuf, ini adalah sebuah penjagaan diri yang ketat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan perumpamaan yang indah. Orang beriman melihat dosanya seperti gunung yang akan menimpanya, sedangkan orang munafik
Melihat dosanya hanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Bagi orang awam, makruh adalah sebuah peringatan. Namun bagi orang yang arif, makruh adalah sebuah penghalang besar. Rahasia hidup menurut para arif billah terangkum dalam kata-kata bijak Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jangan kecilkan dosa karena kecilnya, tetapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Perkara makruh mengajarkan kita tentang adab, bukan hanya tentang takut pada hukum, tetapi tentang rasa malu kepada Allah yang Maha Melihat. Wahai jiwa yang sedang berjuang, jika engkau merasa jauh dari Allah, padahal amalmu terasa banyak, coba tanyakan pada hatimu, perkara makruh mana yang selama ini aku anggap biasa saja. Mari kita bermunajat, ya Allah, jika engkau tidak menghukum kami karena perbuatan makruh, itu semata-mata karena luasnya kasih sayangmu, bukan karena engkau meridhoinya. Ya Allah, haluskanlah hati kami, tajamkanlah rasa malu kami kepadamu. Jauhkan kami bukan hanya dari segala yang engkau haramkan, tetapi juga dari segala sesuatu yang bisa menjauhkan kami dari hadirat-Mu, ya Allah. Jangan biarkan kami menjadi hamba yang selamat secara hukum, namun jauh secara ruh. Dekatkanlah kami kepada-Mu, walau harus dengan meninggalkan hal-hal yang terasa ringan di mata kami, namun berat di sisi-Mu. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.